Sekarang kita akan membahas tentang matriks kebalikan umum atau general inverse. Misal kita punya matriks disangka n kali n, dia matriks non-singular. Berarti dia punya inverse, determinannya tidak sama dengan 0. Kita kan bisa dapatkan solusi dari SPL AX sama dengan G, itu ada dan unik. Ini biasanya yang kita punya begini, saat A-nya itu non-singular, kita akan dapatkan solusinya pasti tunggal. Jadi dikatakan solusi SPL AX sama dengan G itu ada dan tunggal, kalau A-nya itu matriks non-singular. Dan solusinya itu bisa kita hitung dengan begini. X sama dengan itu adalah inverse dari G. Jadi kalau punya begini, kedua ruas bisa kita kalikan dengan inverse-nya, dan kirinya tinggal X saja, ini A inverse, A kali X sama dengan A inverse kali G. Ini identitas, jadi kita punya X sama dengan A inverse kali G. Itu kalau A-nya non-singular. Nah, kalau A-nya tidak wujud sangkar, atau A-nya wujud sangkar tapi singular, berarti determinannya sama dengan 0, yang sudah kita pelajari itu A inverse-nya tidak ada. Nah, maka karena A inverse-nya tidak ada, inverse-nya tidak ada, yang bisa kita cari, solusi dari SPL itu adalah kita cari dengan menggunakan general inverse dan conditional inverse. Inverse di sini nggak ada. Tapi general inverse dan conditional inverse-nya itu ada. Oke, kita lihat dulu apa itu general inverse. Misal M, matriks M kali N. Jadi matriks apapun. Misal A, matriks M kali N. Jadi matriks apapun. Kalau matriks A pangkat min atau amin, jika matriks amin ada dan memenuhi 4 kondisi berikut, maka amin itu akan kita sebut sebagai general inverse dari A. Apa syaratnya? Yang pertama, A kali amin itu simetris. Berarti setelah A dikalikan dengan general inverse-nya, kita akan dapatkan matriks yang matriks ini dengan transportnya sama. Syarat yang kedua adalah amin kali A itu juga harus simetris. Lalu A dikali amin dikali A itu sama dengan matriks A. Dan amin dikali A dikali amin sama dengan amin. Jadi keempat ini adalah syarat untuk suatu matriks amin itu ada. Nah, amin ini atau general inverse itu bisa dibaca juga sebagai G inverse. Jadi kita bisa baca sebagai amin, general inverse, atau G inverse. Selanjutnya kita lihat teorema terkait G inverse. Ini ada sangat banyak teorema terkait ini. Teorema pertama, kalau G inverse dari matriks A ukuran M kali N ada, maka ukuran dari G inverse tersebut adalah N kali M. Jadi kalau matriks A-nya M kali N, maka G inverse dari A atau ditulis amin itu akan ukurannya N kali M. Kembalikan. Lalu kalau A matriks 0 ukuran M kali N, maka amin atau G inverse dari matriks A adalah matriks 0 juga, tetapi ukurannya sekarang N kali M. Nah, untuk setiap matriks A terdapat amin yang memenuhi persamaan pertama tadi, sehingga tiap matriks punya G inverse. A ukuran M kali N, kita selalu bisa mendapatkan general inverse-nya atau G inverse dari matriks A tersebut yang berukuran N kali M. Teorema keempat, untuk setiap matriks A terdapat amin yang unik yang memenuhi persamaan pertama. Jadi setiap matriks M kali N selalu punya general inverse ukurannya N kali M dan general inverse-nya itu unik, tunggal. Teorema kelima, general inverse dari A transpose itu adalah transpose dari general inverse-nya. Nah, yang berikutnya, general inverse dari general inverse A itu kembali ke matriks A sendiri. Nah, rank dari general inverse A itu sama dengan rank dari matriks A. Lalu G inverse dari A transpose A itu sama dengan G inverse dari A dikalikan dengan G inverse dari A transpose. Jadi kayak minusnya dimasukin ke sini, tapi karena perkalian biasa, jadi kita balik ingatnya begitu. Yang berikutnya, untuk sembarang matriks A, maka kita akan dapatkan G inverse dari A kali G inverse A itu sama dengan A kali G inverse A. Lalu G inverse dari G inverse A kali A itu akan sama dengan ininya saja, G inverse A kali A. Lalu kalau kita punya matriks P ortogonal yang ukurannya M kali M, lalu kita punya matriks G yang juga ortogonal ukurannya N kali N,
dan kita punya matriks A yang ukurannya M kali N, maka G inverse dari PAQ, ini terdefinisi ya, kita lihat P-nya itu M kali M, A-nya M kali N, Q-nya N kali N. Jadi PAQ ukurannya M kali N. G inverse dari PAQ itu akan sama dengan G transpose kali G inverse A kali P transpose. Q transpose adalah N kali N, ini N kali M, ini M kali M. Hasilnya adalah ini N kali N. Oh ya, ini ke dalam G inverse-nya sudah pasti ukurannya adalah N kali N. Ini juga sama. Teorema ke-11, kalau A matriks simetris, maka G inverse-nya juga simetris. Sehingga jika A sama dengan A transpose, maka G inverse A akan sama dengan transpose dari G inverse A. Jadi kalau A-nya simetris, maka G inverse-nya juga akan simetris. Yang ke-12, kalau A sama dengan A transpose, A-nya simetris, maka A kali G inverse A akan sama dengan G inverse A kali A. Yang ini, kalau A-nya matriks non-singular, maka inverse A, ini inverse biasa yang sudah kita pelajari, inverse A sama dengan inverse biasa sama dengan G inverse kalau dia non-singular. Jadi inverse biasa itu adalah merupakan general inverse matrix. Nah, jadi lalu kalau A-nya idempoten yang simetris, maka G inverse A sama dengan A. Apa itu matriks idempoten simetris? Kalau ini namanya matriks simetris. Kalau ini matriks idempoten. Jadi kalau idempoten simetris berarti A sama dengan A transpose dan A itu sama dengan A kuadrat, maka kita akan dapatkan G inverse A akan sama dengan matriks A. Nah, yang ke-15, kalau D matriks diagonal, ukurannya N kali N, dengan diagonal utamanya adalah DII, I-nya 1 sampai N, G inverse dari matriks D juga matriks diagonal. Dengan elemen diagonal dari G inverse D, itu adalah DII pangkat min 1. Kalau DII-nya tidak sama dengan 0, dan akan sama dengan 0 kalau DII-nya sama dengan 0. Jadi kalau kita punya matriks D, ini matriks sumber sangkar begini, maka D inverse-nya adalah tinggal ini. Kita perhatikan ini. Jadinya adalah, dia juga matriks sumber sangkar, G inverse dari D, D-nya sepertiga 1. Nah, di sini baru kita, di teorema ke-16 ini, baru kita tahu bagaimana cara menentukan G inverse dari suatu matriks. Dari awal tadi hanya teorema terkait G inverse, tapi ngitungnya baru muncul di sini. Jadi kalau A, matriks M kali N, dengan ranknya M. Jadi ranknya sesuai dengan banyak barisnya. Kalau matriks yang begini, kita sebut dia sebagai matriks yang full rank. Jadi pada saat ranknya sama barisnya. Atau pada saat ini rank A sama dengan N, sama dengan banyak kolomnya, maka dia juga full rank. Matriks yang kita katakan matriks full rank pada saat rank matriks sama dengan banyak barisnya atau sama dengan banyak kolomnya. Jadi pada saat matriks M kali N, ranknya M, maka G inverse A kita hitung dengan rumus seperti ini. A transpose kali G inverse dari A kali A transpose. Dan kita akan dapatkan A kali G inverse A itu identitas. Kalau ini berarti identitasnya adalah ukurannya M kali M. Sedangkan kalau rank A itu adalah M, sesuai dengan banyak kolomnya, maka G inverse A kita hitung dengan rumus seperti ini. Yaitu inverse, ini inverse biasa dari A transpose A dikalikan A transpose. Dan kita dapatkan G inverse A kali A itu adalah identitas. Dan ini adalah matriks ukuran N kali N. Jadi kalau ranknya N sesuai dengan banyak baris, kita hitung G inverse-nya seperti ini. Dan kalau ranknya N sesuai dengan banyak kolom, kita hitung dengan rumus seperti ini. Silakan diperhatikan rumusnya untuk bisa mengingat. Dia selalu punya unsur A transpose A, A transpose. Ini juga A transpose A, A transpose. Tetapi ada yang diinverskan kalau ranknya sesuai banyak baris, maka inverse-nya muncul di belakang, berlawanan. Dan ini kalau ranknya sesuai dengan banyak kolom,
inverse-nya muncul di depan. Oke, teorema berikutnya, kalau A kali G inverse A, lalu G inverse A kali A, identitas dikurangi A kali A kali G inverse A, identitas dikurangi G inverse A kali A adalah matriks yang idempoten simetris. Jadi kita punya matriks A dan kita bisa mendapatkan keempat bentuk ini, itu semuanya adalah matriks yang idempoten simetris. Dalam artian, matriks ini sama dengan transposnya, matriks ini sama dengan kuadratnya. Begitu juga ketiga matriks yang lainnya. Dan teorema berikutnya, kalau D matriks M kali R, lalu ranknya R sesuai dengan banyak kolom, dengan R itu sudah positif, dan C matriks R kali M, ranknya juga R sesuai dengan banyak baris, maka G inverse dari B kali C itu adalah G inverse C dikalikan dengan G inverse B. Kita coba menghitung G inverse dengan teorema 16 yang tadi. Jadi kalau misalnya A transpose A itu non-singular dalam artian, berarti kita harus paham ini maksudnya adalah A transpose A inverse itu ada. A-nya masih siapapun, tidak harus disangka. Nah, pada saat banyak baris A lebih besar daripada banyak kolom A, jadi M lebih besar dari N. Kalau A full rank, itu sudah pasti rank A sama dengan N. Kalau M lebih besar daripada N, banyak rank dari A tidak mungkin M. Pasti N. Kalau dia full rank. Nah, kita ingat, maka kita akan dapatkan G inverse A pakai rumus yang tadi. Karena ini di kolom ya, jadi inverse-nya muncul di depan. Lalu, kalau baris A lebih sedikit daripada banyak kolom A dari N, dan A itu full rank, maka ini sudah pasti rank A itu adalah M yang lebih kecil. Maka G inverse A kita dapatkan dengan A transpose kali inverse dari A transpose. Nah, sedangkan kalau A transpose A ini singular, dalam arti A transpose A inverse tidak ada, tidak terdefinisi, maka G inverse A, aminnya itu bisa kita hitung dengan Kronecker product. Dalam artian A sama dengan B Kronecker product C, kita akan dapatkan amin adalah B min Kronecker product C. Kita lihat contoh yang ini. Tentukan matriks kebalikan umum atau general inverse atau G inverse dari matriks A yang ukurannya 3 kali 1. Angka pertama, kita cari dulu rank A berapa. Rank A ya tinggal ini, kita reduksi baris. Menjadi bentuk eselon baris tereduksi. Ya tinggal tukar baris pertama dengan baris ketiga, kita akan dapatkan 1, 2, 3. Nanti yang 2, dan kita akan dapatkan 1, 2, 3. Lalu ini dan ini bisa kita nolkan. 1, 0. Kita tahu kalau rank A sama dengan 1. Sesuai dengan banyak kolom. A-nya full rank. Atau dengan rumus yang tadi kita tahu kalau kita mendapatkan, kalau A full rank kita ini sesuai dengan banyak kolom, ini akan sama dengan ini kan rumusnya A transpose A kali inverse A transpose. Banyak kolom, berarti inverse di depan. Berarti yang kita butuhkan adalah A transpose A. Kita hitung A transpose A. A transpose A transpose. Dari ini, 3, 2, 1 kali ini. Ketemu hasilnya 14. 1 kali 3, 3 kali 1 hasilnya 1 kali 1. Lalu kita cari inverse-nya. Inverse dari skalar 1/14. Baru cari general inverse-nya. Ini A transpose A kali inverse kali A transpose. A transpose A inverse kali A transpose. Ini tadi yang transposnya ini kali A transpose ini. Ini matriks 3 kali 1, general inverse-nya matriks 1 kali 3. Boleh tulis begini atau mau dimasukkan 1/14-nya juga nggak apa-apa. Inilah A inverse-nya, G inverse A-nya. Nah, contoh yang berikutnya, ini matriks 2 kali 3. Kita mau cari tahu rank-nya berapa. Kemungkinan rank dengan matriks A 2 kali 3, kemungkinan rank A itu adalah 1 atau 2. Nggak mungkin 3.
Nah, pasti yang lebih sedikit dari jumlah baris yang komplit, maksimalnya segitu. Kita reduksi, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Baris pertama nggak berubah, ini 2 kurang 2, 0. 3 tambah 2, 5. 1 kurang 4, min 3. Ini bisa diubah jadi 1, berarti kita tahu dia punya 2 utama 1, rank A sama dengan 2. Rank A, ini utama satunya ke sini, rank A sama dengan 2, dia full rank sesuai dengan banyak baris. Kalau begitu kita tahu G inverse A bisa kita hitung dengan rumus A transpos kali A transpos kali inverse. Kita cari A transposnya, hitung A transposnya 2 kali 3 kali 3 kali 2 kalinya 2 kali 2. Ini dikalikan bisa. Inverse ya, hitunglah inverse dari ini. Determinannya berarti 6 kali 8 kali 14 kurang 1, 83. 183 kali tukar tempat, tukar tanda. G inverse A-nya adalah A transpos. Transpos dari ini dikalikan ini. Ini kali ini ketemunya segini. Ini 2 kali 3, ini hasilnya adalah 3 kali 2.